Si pembunuh berantai, Ryan Jombang sering bantu azan di masjid, ramah ke tetangga, bahkan rajin ikut pengajian. Tapi siapa sangka, pria ini adalah pembunuh berdarah dingin yang membunuh 11 orang hanya dalam waktu singkat. Semua terbongkar pada Juli 2008. Dua buah tas dan sebuah kantong plastik di dua tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Saat dibuka, isinya potongan-potongan mayat pria bernama Heri Santoso, dalam kondisi dimutilasi. Polisi menyelidiki dan jejaknya mengarah ke satu nama, Ryan, pria sopan dari Jombang yang tinggal di Depok. Saat ditangkap, Ryan langsung mengaku. Tapi yang mengejutkan, Heri bukan satu-satunya. Ryan mengaku telah membunuh 11 pria. Mayoritas adalah pasangan sejenis yang ia kenal dekat. Metodenya mengerikan. Ada yang dipukul pakai besi, ditusuk, dimutilasi, bahkan mayatnya digulung dengan kasur dan dibakar lalu diceburkan ke kolam ikan ibunya sendiri di Jombang. Ryan mengaku sebagian pembunuhan ia lakukan karena cemburu, marah, atau tersinggung. Tapi yang bikin merinding adalah ekspresinya. Saat diwawancarai dari penjara, Ryan tersenyum lebar bicara santai seolah tak ada yang salah. Matanya kosong, tak ada rasa bersalah. Lebih mengejutkan lagi, dari balik jeruji, Ryan justru sempat merilis buku autobiografi berjudul The Untold Story of Ryan, dan bahkan menyanyikan lagu dangdut. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2009. Ia kini mendekam di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Robot gedek. Di siang hari, Siswanto tampak seperti pria biasa. Sarung, senyum tipis, jalan pelan. Tapi saat malam datang, Siswanto berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi disebut manusia. Julukannya, robot gedek, datang dari sikapnya yang dingin seperti boneka bambu, tak pernah menunjukkan emosi. Dari tahun 94 sampai 96, ia memburu mangsanya. Anak laki-laki usia 9 hingga 15 tahun. Bukan untuk dirampok, tapi untuk dilecehkan. Lalu dipotong menjadi beberapa bagian untuk dijadikan souvenir kenang-kenangan. Totalnya 12 anak. Semua dihabisi dengan cara yang begitu keji, begitu brutal, hingga tim forensik pun ketakutan saat melihat potongan yang berserakan. Beberapa bagian tubuh tidak pernah ditemukan. Beberapa korban hanya tersisa pakaian dan bercak darah kering. Tak ada dendam, tak ada amarah. Ia membunuh hanya karena bisa. Pengadilan menjatuhinya hukuman mati. Tapi, bahkan neraka pun seperti menunggu terlalu lama. Sebelum eksekusi tiba, Siswanto meninggal diam-diam di penjara karena serangan jantung pada 26 Maret 2007. Predator anak di sudut Jakarta. Namanya Bae Kuni, tapi anak-anak mengenalnya sebagai Babe. Seorang pria tua lusuh, gelandangan yang sering terlihat duduk termenung di bawah jembatan atau pinggir taman. Ia tak tampak berbahaya, bahkan tampak penyayang. Tapi di balik wajah itu, tersembunyi predator paling keji yang pernah berkeliaran di Jakarta. Babe mendekati anak-anak jalanan berusia 4-14 tahun. Ia beri makanan, ia ajak bermain, lalu mengajak mereka pergi dalam senyap. Di tempat sunyi, mimpi anak-anak itu dirobek hidup-hidup. Ia melecehkan, membunuh, lalu memutilasi tubuh korban. Tak hanya satu, tapi puluhan anak laki-laki. Potongan tubuh mereka ditemukan di sungai, di semak, di tempat sampah. Polisi butuh waktu untuk menyatukan potongan-potongan misteri ini. Tapi ketika Babe ditangkap, ia tidak marah, tidak menyesal. Ia duduk diam, lalu berkata pelan, "Karena saya kesepian." Kalimat itu sederhana, tapi terdengar seperti suara dari dasar neraka. Sebab dari mulut pria tua itu, lahir horor yang melampaui logika. Total dia sudah membunuh 14 anak dari tahun 93 sampai 2010. Babe akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup pada 6 Oktober 2010. Kanibal Jawa Tengah. Namanya Sumanto, pria dari Purbalingga yang awalnya dikenal sebagai petani biasa. Tapi tahun 2003, namanya berubah jadi mimpi buruk nasional setelah fakta keji ini terbongkar. Ia menggali makam orang mati, lalu memakan dagingnya. Bukan karena kelaparan, tapi karena satu keyakinan sesat. Dengan memakan daging manusia, tubuhnya akan kebal dari senjata, racun, dan santet. Itu ajaran dari ritual ilmu hitam yang diyakininya. Targetnya, mayat yang baru dikubur. Ia menggali diam-diam saat malam, lalu membawa jasad pulang. Di rumah, ia mencabik bagian tubuh tertentu dan memakannya mentah-mentah. Dia mengkonsumsi 3 mayat dari lokasi yang berbeda, yaitu Lampung dan Purbalingga. Ketika ditangkap pada tahun 2003, Sumanto tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia duduk santai, tersenyum, suaranya datar, matanya kosong, seolah yang ia lakukan bukan kejahatan, tapi sekadar ritual biasa. Padahal, dunia melihatnya sebagai pria yang telah memakan tubuh manusia, dan mungkin juga jiwanya sendiri. Sumanto akhirnya dibebaskan lebih awal karena dilaporkan baik. Dia dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan dikirim ke rumah panti rehabilitasi An-Nur di Bungkanel. Tapi hingga kini,
Namanya masih dibisikkan sebagai legenda kelam tentang bagaimana manusia bisa lebih buas dari hewan saat mengejar kekuatan yang salah. Dukun pemangsa 42 nyawa. Ahmad Suraji atau dikenal sebagai Datuk Maringgi adalah dukun karismatik dengan banyak pasien dari desa Seisemayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wanita-wanita dari desa hingga kota datang kepadanya, minta jodoh, kekayaan, dan kecantikan. Tapi mereka tak tahu, ritual itu adalah perangkap menuju liang kubur. Dari tahun 86 hingga 97, Ahmad Suraji membunuh 42 wanita. Modusnya, korban disuruh mengubur diri sampai leher di ladang tebu sebagai bagian dari ritual pemurnian. Tapi begitu tak bisa bergerak, leher mereka dicekik hingga mati. Lalu jasad dikubur di tempat yang sama. Yang lebih mengerikan, Suraji mengaku melakukan semua itu karena mimpi. Ia bermimpi ayahnya, juga seorang dukun, meminta dia membunuh 70 wanita dan meminum air liurnya, agar menjadi sakti dan tak terkalahkan. Ia mencatat nama korban, menyusun urutan ritual, dan setiap kematian ia anggap sebagai persembahan. Tapi sebelum daftar itu lengkap, ia tertangkap pada tahun 97. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Dan pada tahun 2008 eksekusinya dilakukan oleh regu tembak. Dunia mistis yang ia bangun dengan darah runtuh dalam sekejap. Tukang jagal Kartasura. Di Kartasura namanya dikenal baik. Yulianto, seorang peternak dan tukang pijat yang suka membantu tetangga. Ramah, sopan. Tapi selama 5 tahun, dari 2005 hingga 2010, dia menjelma jadi algojo berdarah dingin. Motifnya bukan uang, bukan dendam dalam, tapi hanya satu, tersinggung. Korban pertamanya menagih utang 40 juta. Sebagai balasan, Yulianto menyajikan jamu kecubung, lalu membiarkannya tewas perlahan saat dipijat. Setelah itu, jasad korban dikubur diam-diam di belakang kandang sapi. Dan itu bukan yang terakhir. Korban berikutnya punya nasib serupa. Tapi yang paling mengejutkan adalah korban terakhir, anggota Kopassus yang hanya datang untuk dipijat. Satu kalimat membuat Yulianto panas hati. Maka ia buatkan jamu istimewa, lalu mencekiknya sendiri saat korban mulai sempoyongan. Mayatnya dikubur di dapur rumah sendiri. Kejahatan ini terbongkar bukan karena polisi, tapi karena istrinya curiga dengan gundukan tanah di dapur. Yang dia korek ternyata bukan cuma tanah, tapi sejarah pembantaian berantai sang suami. Yulianto divonis hukuman mati pada 2021. Pembunuh dengan senjata martil. Antonius Rian Alex Bulo atau yang dikenal sebagai Rio Martil adalah pembunuh berantai asal Indonesia yang aktif dari tahun 97 hingga 2001. Julukan Martil bukan sekadar nama, tapi senjata utamanya. Martil adalah cara ia membungkam korbannya, cepat, brutal, dan tak bersuara. Target utamanya adalah pemilik rental mobil. Modusnya sederhana tapi kejam. Menyewa mobil, lalu saat korban lengah dipukul di kepala dengan martil hingga tewas. Mobilnya lalu dijual untuk membiayai hidupnya. Korban-korbannya tersebar di Surabaya, Semarang, hingga Yogyakarta. Setidaknya 4 orang tewas dengan cara yang sama. Semua karena kerakusan dan martil di tangan. Namun pada 12 Januari 2001, aksinya tergelincir. Di sebuah kamar Hotel Rosenda, Purwokerto, Rio membunuh seorang pengacara bernama JJ Suraji. Tapi saat mencoba melarikan diri, ia ditangkap petugas keamanan hotel. Saat ditahan, ia tampak tenang, seolah semua ini belum berakhir. Ia divonis hukuman mati dan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Tapi meski di penjara, hasrat membunuhnya belum mati. Pada Mei 2005, Rio kembali membunuh. Kali ini sesama napi, yang juga guru ngajinya sendiri, Iwan Zulkarnain. Hanya karena tersinggung dengan ejekan, Rio membenturkan kepala Iwan ke dinding hingga tewas. Penjara bukanlah batas baginya. Ia adalah ancaman, bahkan dalam sel. Setelah semua permohonan gerasi ditolak, Rio dieksekusi pada 8 Agustus 2008 di Karangtengah, Banyumas. Namun yang paling mengejutkan adalah permintaan terakhirnya. Ia menitipkan Al-Quran untuk anak-anaknya dan meminta maaf pada keluarga korban. Seolah monster ini menyadari akhir hidupnya, meski semua telah hancur di belakangnya. Si Algojo ibu rumah tangga, namanya Sri Rumiati. Seorang ibu rumah tangga yang terlihat biasa, lembut, pendiam, dan tidak mencolok. Tapi pada akhir 2008, ia berubah menjadi Algojo berdarah dingin karena satu alasan, cemburu dan dendam. Rumiati adalah istri keempat. Dia cemburu karena suaminya ingin lebaran dengan istri ketiga. Rumah tangga mereka penuh konflik, dipicu masalah keuangan dan kekerasan. Yati kerap dipukul dan disundut rokok. Amarahnya memuncak setelah pertengkaran hebat pada akhir September 2008. Amarah itu tak diredam dengan air mata, tapi dengan martil. Sri memukul kepala suaminya hingga tewas, lalu melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Memutilasi tubuh suaminya menjadi 13 bagian. 13 potongan tubuh itu dimasukkan ke 8 kantong plastik terpisah-pisah.
Tapi ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah pesan berdarah. Sri menyebarkan kantong-kantong mayat itu. 2 kantong di bus Prima Jasa arah Bandung, 3 kantong di bus Prima Asli arah Cirebon, 2 kantong di bus Patas Mayasari, seolah ingin semua orang tahu. Pengkhianatan dibayar dengan daging dan darah. Jakarta gempar. Polisi berpacu dengan waktu untuk mencari siapa pelakunya. Dan saat identitas Sri terbongkar, publik tidak percaya bahwa pembantaian keji ini dilakukan oleh seorang wanita sederhana di balik daster dan tatapan lembut. Pada tahun 2009, ia pun divonis 14 tahun penjara. Tapi hingga detik terakhir, bayangan tubuh-tubuh di kantong plastik itu masih menghantui siapa saja yang tahu kisahnya. Majikan dicor. Mei 2023, Semarang. Di sebuah toko isi ulang air di Jalan Mula Warman Raya, Muhammad Hussein tampak seperti karyawan ideal, rajin, patuh, dan pendiam. Tapi di balik wajah datarnya ada dendam yang mendidih pelan. Ia mengaku sering dipukul, dicubit, bahkan disundut rokok oleh majikannya, Irwan Hutagalong. Hingga malam Kamis itu tiba, Irwan tertidur di toko, tak tahu bahwa karyawannya sedang menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hussein mengambil linggis, dan dengan gerakan sunyi dan mantap, ia menusuk pipi kiri dan kanan majikannya, hingga nyawa Irwan lepas di tempat. Tapi cerita tak berhenti di situ. Keesokan malamnya, Jumat, Hussein kembali ke toko, membawa pisau dapur. Di ruang tengah tempat Irwan biasa tidur, ia memutilasi sang majikan. Tapi bukan dibuang, ia menyeret semua potongan ke lorong samping toko, dan mulai mengecor tubuh itu dengan pasir, semen, dan kepuasan. Seolah ia sedang mengubur seluruh rasa sakit, ejekan, dan amarah yang ia simpan selama ini. 4 hari berlalu. Bau busuk menyusup keluar dari dinding. Istri Irwan mendekat dan melihatnya. Kaki manusia, menjuntai dari balik beton. Polisi datang, menggali, dan menemukan bukan sekadar mayat, tapi jejak kelam seorang karyawan yang tak pernah lagi ingin jadi korban. Saat diinterogasi, Hussein tak menyesal. Ia bahkan mengaku puas. Hussein dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Setiabudi 13, Jakarta, 23 November 1981. 2 gelandangan berjalan menyusuri trotoar Jalan Jenderal Sudirman, berharap menemukan kardus bekas. Tapi yang mereka buka, menguak teror diam-diam terbesar ibu kota. Kardus 13 potongan tulang dan 1 kepala. Semuanya dipotong rapi, nyaris bersih, tak ada genangan darah, seolah dilakukan oleh seseorang yang sudah terbiasa membedah tubuh manusia. Namun pelaku seakan menyisakan petunjuk, lalu pergi begitu saja. Sidik jari, telapak tangan dan kaki, bahkan kepala korban, tidak dihilangkan. Tapi tak ada satupun yang cocok dengan data siapapun. Tak ada laporan orang hilang, tak ada saksi. Hanya 2 kardus dan 1 pesan tak terucap. Seseorang sedang mengirimkan horor. Polisi menyebutnya kasus Setiabudi 13, karena potongan utama korban berjumlah 13 dan ditemukan di Kelurahan Setiabudi. Ini adalah salah satu kasus mutilasi pertama dan salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Sampai hari ini korban tak teridentifikasi, pelaku tak pernah ditemukan.